Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Adi Saputro, mahasiswa dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi konsep sistem bilangan, di mana nanti di dalamnya terdapat materi-materi yang sangat menarik bagi kita untuk dipelajari sebagai mahasiswa teknik. Oke, langsung aja. Bentar. Oke. Sebelum mengenal lebih jauh tentang konsep sistem bilangan, di sini tidak tidak luput pengertian dari sistem bilangan tersebut. Pengertian sistem bilangan atau number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis, base atau radix yang tertentu. Jenis sistem bilangan yang dikenal yaitu desimal, biner, oktal, sistem hexadesimal, basis 60, dan sistem numerik berbasis lainnya. Seluruh sistem di atas menggunakan eksponen, berarti setiap angka pada posisi tertentu nilainya adalah sebesar angka tersebut dikalikan dengan basisnya dipangkatkan posisinya. Jadi itu teman-teman, pengertiannya sistem bilangan itu adalah suatu cara untuk mewakili besaran suatu suatu item fisik. Oke. Di sini PowerPoint saya nge-lag, mohon dimaklumi. Oke, lanjut. Gambaran umum sistem bilangan digunakan dalam pengoperasian suatu mesin digital. Sistem bilangan tersebut adalah sistem biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Masing-masing bilangan mempunyai sejumlah lambang bilangan tertentu dengan radix. Oke, di sini ada peta konsep bilangan. Sini mulai yang teratas bilangan kompleks, lalu bilangan real. Bilangan real dibagi menjadi dua, bilangan irasional dan bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ada bilangan bulat atau integer. Nah, di bilangan integer terbagi lagi, yaitu bilangan negatif, z, bilangan 0, bilangan bulat. Nah, bilangan 0 dan bilangan bulat ini termasuk di bilangan cacah. Nah, bilangan bulat positif terbagi lagi menjadi bilangan kompositif, bilangan prima, dan satuan.
Oke, nah di sistem bilangan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama desimal, yaitu sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 10. Yang kedua biner, sistem bilangan ini menggunakan radix atau basis 2. Yang ketiga oktal, nah sistem bilangan oktal menggunakan radix atau basis 8. Yang keempat heksadesimal, ini menggunakan radix juga, namun dia basisnya basis 16. Dari keempat ini sama-sama menggunakan radix, namun berbeda basis. Nanti dijelaskan lebih lanjut apa itu desimal, apa itu biner, apa itu oktal, apa itu heksadesimal. Oke, nah lanjutnya itu bilangan bulat atau integer. Bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, dan juga negatif termasuk bilangan cacah min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya. Bilangan bulat dilambangkan dengan Z, berasal dari Zahlen atau bahasa Jerman Zahlen yang artinya bilangan. Nah, sifat-sifat operasi bilangan bulat: yang pertama tertutup, kedua asosiatif, ketiga komunikatif, yang keempat mempunyai unsur identitas, yang kelima setiap bilangan punya inverse, selanjutnya dan seterusnya sampai dia bilangan bulat juga tidak ada pembagi nol. Nah, di sini ada pembagian dan perkalian. Pertama, A plus B sama dengan adalah bilangan bulat. Nah, A kali B sama dengan bilangan bulat. A tambah B kali C dan seterusnya. Bisa dilihat sendiri sifat-sifat bilangan bulat. Nah, di sini macam-macam bilangan nih. Yang pertama bilangan cacah. Bilangan cacah itu himpunan bilangan yang tidak ada negatifnya, seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 400, 1000. Nah, itu bilangan cacah. Kedua, bilangan asli. Bilangan asli adalah himpunan bilangan positif, bukan nol. Dia tanpa nol, tanpa mulai dari nol. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Simbolnya itu N, natural. Nah, yang ketiga bilangan real atau nyata. Nah, himpunan bilangan ini biasanya ditulis dengan bentuk desimal. Atau bilangan real meliputi bilangan rasional atau bilangan irasional. Simbolnya R atau real. Yang keempat, bilangan prima. Nah, himpunan bilangan asli yang lebih besar dari angka 1. Nah, faktor pembaginya adalah 1 atau bilangan itu sendiri. Udah paham kan teman-teman apa itu bilangan cacah, bilangan asli, bilangan real, dan bilangan prima? Nah, bisa baca sendiri, bisa disimpulkan sendiri apa itu bilangan cacah, bilangan asli, bilangan real, bilangan rasional, bilangan prima. Selanjutnya bilangan kompleks nih. Bilangan kompleks adalah bilangan yang merupakan penjumlahan antara bilangan real dan bilangan imajiner, atau bilangan yang berbentuk A tambah BI. Contohnya 3 ditambah 2I, di mana 2 dan 3 merupakan bilangan real. Berarti I-nya adalah bilangan imajiner. Contoh lainnya itu 2 ditambah 3I, 100 ditambah 200I. Tuh teman-teman. Nah, yang kedua bilangan rasional. Ya, bilangan rasional. Nih teman-teman, bilangan rasional atau bilangan real adalah bilangan yang dituliskan dalam bentuk desimal, atau bilangan merupakan gabungan dari bilangan rasional
dan bilangan irasional. Contohnya itu seperti 0, 1, 2, 1/2, 4/7, 3/4, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya. Nah, yang ini kita bahas tadi bilangan rasional. Sekarang selanjutnya yaitu bilangan irasional. Bilangan irasional adalah irasional ya teman-teman. Irasional adalah bilangan-bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan atau bilangan yang bukan bilangan rasional. Contohnya itu akar 2, akar 3, akar 5, akar 4, akar 6, akar 7, akar 8. Dia bukan sebagai pecahan ya teman-teman. Dan juga bukan bilangan rasional. Akar 2, akar 3, akar 4. Nah, selanjutnya itu bilangan komposit. Apa sih bilangan komposit? Nah, ini bilangan komposit adalah bilangan yang lebih besar dari 1 selain bilangan prima, yaitu bilangan genap. Kalau tidak salah sih, bilangan genap sama dengan bilangan genap. Itu contohnya tuh 4, 6, 8, 9, 10. Nah, itu semua adalah bilangan genap. Berarti bilangan komposit sama dengan bilangan genap. Nah, ini selanjutnya beralih ke 4 sistem bilangan, 4 jumlah bilangan. Seperti yang sebentar teman-teman, ini masih nge-lag ya, masih agak nge-lag di PPT-nya. Nah, di sini 4 jenis bilangan. Yang tadi saya berikan materi. Langsung aja sih, daripada macet, kita langsung ke penjelasannya. Oke, kita tunggu sebentar teman-teman. Kita tunggu sebentar. Nah, ini udah paham ya teman-teman, bilangan-bilangan komposit, bilangan irasional, bilangan rasional. Saya jelaskan tadi. Oke, nah itu dia. Ini dia. Itu sistem bilangan desimal atau basis atau radix 10. Itu sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 10 disebut dengan desimal. Kata desimal berasal dari kata desem atau 10. Bilangan desimal terdiri dari 10 angka. Itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya enggak termasuk ya teman-teman. Kompleks penjumlahan yang umumnya adalah 4, 6. Ini. Nah, di sini ada contoh bilangan sistem desimal atau radix 10. Pada bilangan tersebut 3 berarti terdapat 3 digit. Itu 4 sebagai 400-an, 5 sebagai puluhan, 6 sebagai satuan, sehingga 4 mempunyai arti paling besar di antara 3 digit di atas. Digit ini bertindak sebagai digit paling besar atau most significant digit (MSD). Sedangkan 6 punya arti paling kecil. Dari 3 digit di atas disebut digit paling kecil atau least significant digit (LSD). Ini bilangan desimalnya. Oke, nah lanjut kedua ke sistem bilangan biner atau basis 2.
Sistem bilangan ini menggunakan radix atau basis biner. Basis 2 disebut biner. Kata biner berasal dari kata Latin yaitu bind atau double. Bilangan biner terdiri dari dua angka, itu 0 dan 1. Konversi penulisan yang umumnya adalah 0, 1, 2, 0 dan seterusnya. Bilangan biner disebut dengan bilangan digit atau bit. 4 bit dinamakan nibble dan 8 bit dinamakan bit atau octet. Sejumlah bit yang diproses komputer untuk mewakili suatu karakter dapat berupa huruf, angka, atau lambang khusus, dinamakan words. Sebuah komputer yang memproses data satu word yang terdiri dari 4 sampai 64 bit. Sebagai contoh, sebuah komputer yang menggunakan mikroprosesor 32 bit dapat menerima dan proses, menyimpan dan mengirim data atau instruksi dalam format 32 bit. Nah, contohnya bisa dilihat sendiri ya teman-teman, bisa dibaca. Ini contohnya. Contohnya bisa dilihat sendiri, dipahami sendiri. Oke, kita lanjut ke sistem bilangan oktal. Itu basis 8. Sini basis 8 ya teman-teman, bilangan oktal yang ketiga. Itu sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 8 disebut oktal. Kata oktal berasal dari kata akar kata Latin, dari akar kata Latin octo atau 8. Oktal berarti 8, makanya dibilang basis 8. Bilangan oktal terdiri dari 8 angka. Tuh, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Konvensi penulisan yang umumnya yaitu 4, 5, 8, 4, 5 okt atau 4, 5. Sorry, ada yang lupa. 4, 5, 0. Nah, contoh bilangan oktal nih yaitu 56. Penyelesaiannya sebagai berikut. 56 dengan dikali 5 dikali 8 pangkat 1 ditambah 6 kali 8 pangkat 0 sama dengan 4 tambah 6. Jadi bilangan oktal 56 sama dengan 46 dalam desimal. Nah, udah paham ini bilangan oktal. Bilangan oktal itu adalah basis 8 menggunakan 8 angka. Nah, sedangkan yang tadi sistem biner menggunakan basis 2 angka aja, itu 0 dan 1. Sedangkan bilangan desimal menggunakan basis 10. Di sini ketahuan ya teman-teman, perbedaan dari sistem bilangan biner, desimal, dan oktal. Nah, yang terakhir sistem bilangan heksadesimal. Nah, ini memiliki basis yang paling tinggi teman-teman, yaitu basis 16, memakai basis 16. Nah, sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 16 disebut heksadesimal. Kata heksa berasal dari akar kata Yunani yaitu hex 6 dan Latin desem 10. Bilangan heksadesimal terdiri dari 16 angka. Itu bisa dilihat sendiri, gabungan antara huruf dan angka. Pada sistem heksadesimal, A sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, F sama dengan 15. Secara umum, metode perhitungan yang sama dengan cara-cara di atas. Contoh bilangan heksa itu 1A. Penyelesaiannya 1A sama dengan 1 dikali 16 pangkat 1 ditambah 10 kali 16 pangkat 0 sama dengan 16 ditambah 10. Ingat, A sama dengan 10. Jadi bilangan heksa dari 1
A sama dengan 26 desimal. Oke, paham ya teman-teman? Oke, mungkin sekian dari materi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Bila ada kesalahan maupun materi yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.